Selanjutnya ibu-ibu, setelah tadi kita sudah membahas mengenai akibat dari eksploitasi anak nggih. Wow, akibatnya nggih kathah, intine anak iki mesti iso lara mergo dieksploitasi, mbuh kuwi fisike, mbuh kuwi mentale, mbuh kuwi sosiale saka anak iki iso kepiloro ngoten lho nggih to. Nah, salajengipun kita akan membahas mengenai cara mencegah eksploitasi pada anak, nggih Pak? Nggih. Dados untuk pembahasan ini kita akan melakukan permainan. Nggih. Permainannya ini namanya permainan bendera. Dados ini saya sudah punya dua bendera nggih. Yang satu bendera putih, yang satu bendera merah. Nggih. Bendera merah. Nah, bendera ini nanti dipergunakan untuk menjawab pernyataan yang saya ucapkan. Dados contohnya nggih, nek anak ora oleh dolan kuwi contoh pencegahan eksploitasi anak sanes. Nah niku terus nek le jawab putih niku berarti itu merupakan contoh pencegahan eksploitasi anak. Lajeng nek le jawab merah berarti niku bukan contoh pencegahan eksploitasi anak. Seperti itu nggih. Dados ini saya bagikan, monggo tadi sudah ada kelompok toh. Ini berkelompok sesuai kelompoknya tadi saja. Ada 4 kelompok nggih. Untuk niki Pak nyuwun tulung dipun bagekaken kagem kelompok sanes-sanesipun. Sampun sedanten ibu-ibu. Lajeng saya mulai saja. Tadi nek bendera pencegahan eksploitasi anak niku sik warnane napa? Putih. Nggih, nek sik bukan pencegahan eksploitasi anak niku warnane napa? Merah. Nggih. Nah, bisa kita mulai nggih. Yang pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Niku termasuk eksploitasi, pencegahan eksploitasi anak nopo? Bukan? Iya, pencegahan. Bukan, iya. Lajeng Bu Yati? Iya. Nah, niku sek leres jawabane bukan nggih. Jadi merah. Nggih, kedae merah. Sek leres niki wau. Sek leres niki wau Pak Anggit nggih. Pak Anggit napa kok saged jawab? Napa bukan merupakan eksploitasi anak? Karena itu malah mengeksploitasi. Karena itu malah mengeksploitasi anak nggih, malah memanfaatkan anak semena-mena nggih, nggih to? Malah kon dadi kuli angkut nggih niku. Salajengipun untuk pernyataan berikutnya, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Berarti tidak. Bukan, nggih leres. Sedanten leres nggih. Menawi Bu Iin napa kok niku wau terus jawab bukan? Amargi napa? Karena di jalan itu kan memberi kesempatan dia berkeliaran. Oh nggih, leres. Jadi neng dalan niku malah nggawe anak berkeliaran ngoten nggih. Akon-akon anak kon mengemis nggih to, mengemis teng dalan, leres. Salajengipun pernyataan selanjutnya, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Tidak boleh. Nggih, bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak, karena itu juga merupakan salah satu contoh eksploitasi, justru mengeksploitasi anak nggih. Selanjutnya
memberikan waktu bermain kepada anak. Memberikan waktu bermain kepada anak. Bingung ini. Pak Anggit sampun lajeng Ora. Kita bermain kesempatan. Kalau bermain kita Bu bermain Yati di mana dulu? nggih. Bu Iin pripun? Wah, kok bermain ini ragu Pak. Oh nggih, nggih tetep diangkat salah satu. Oh nggih. Jadi Pak Anggit wau jawab merupakan pencegahan nggih. Bu Yati nggih merupakan pencegahan. Kelompok Bu Iin menjawab bukan merupakan pencegahan. Selaras memberi waktu bermain kepada anak itu merupakan cara mencegah eksploitasi anak. Jadi anak itu diberikan kebebasan untuk bermain, memberikan anak waktu untuk bermain. Dan mau kasih mau bingung Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu membuatkan akte kelahiran anak. Apakah itu merupakan bentuk cara mencegah eksploitasi anak ataukah bukan? Iya. Bukan? Iya. Iya. Jawabannya membuat akte kelahiran untuk anak itu merupakan salah satu bentuk cara mencegah eksploitasi anak. Nggih. Kok bisa? Kok bisa? Oh nggih, dados anak itu juga punya hak Pak. Seperti materi tadi kan kita sudah bahas, mungkin Pak Anggit lupa. Anak itu Tertidur Pak. punya haknya itu hak sipil. Hak sipil itu artinya anak itu juga punya hak untuk masuk di KK, punya KTP, punya akte dan lain sebagainya itu. Nah, salajengipun dari apa yang tadi sudah saya sampaikan itu hanya sekedar beberapa nggih. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak, tapi cuma saya ambil berapa tadi nggih Bu? Pak, 5 mungkin ya kalau nggak 6 gitu. Nah, itu intine itu tadi merupakan contoh-contoh cara atau justru contoh-contoh eksploitasi terhadap anak. Contoh eksploitasi dan contoh cara pencegahan eksploitasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah pencegahan eksploitasi anak, kemudian akan saya jelaskan satu persatu, nggih. Dari yang pertama tadi, mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi walaupun anak ingin membantu perekonomian keluarga nggih Pak, Bu, tetapi sekolah itu tetap yang utama. Jadi jangan sampai kok anak-anak ini membantu perekonomian keluarga kita tetapi juga mengganggu waktu belajarnya atau bahkan waktu dia bersekolah. Contohnya nopo? Kudune jam 7 wis mangkat sekolah, ning malah isih Nyapu. nek kon nyapu itu sebenarnya bukan merupakan sebuah eksploitasi nggih Bu. Eksploitasi itu pemanfaatan secara berlebihan yang mengganggu hak-hak anak. Nek mek kon nyapu iki ora berlebihan itu Bu. Jadi mungkin terus wis jam 7 kudune wis mangkat sekolah ning isih ngeloper koran. Nah, itu kan sebenarnya juga kasihan. Atau mungkin masih mengemis di jalan, itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Ini tadi contohnya sama dengan yang nomor 1. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini maksudnya agar tidak terjadi eksploitasi seksual nggih. Artinya mungkin terus keperluan kaya sik ten kasus-kasus kriminal niku lah pokoknya nggih to. Nah, selanjutnya melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ini juga upaya untuk
agar anak-anak kita terhindar dari eksploitasi seksual. Ya, selanjutnya tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Ini juga sama kaitannya dengan eksploitasi seksual. Yang keenam, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Ini juga lingkupnya di eksploitasi seksual. Panjenengan perlu ngertos nggih maksudnya? Ngertos toh? Selanjutnya nomor 7, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Berikutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Terus membiarkan anak itu juga merupakan sesuatu hal yang buruk. Maksudnya bukan hanya tidak mempedulikan ya, tapi juga membiarkan. Beda loh Bu, tidak mempedulikan dan membiarkan. Nek membiarkan ki ya mek ya wis ra apa-apa. Nek ra peduli ki ya wis ra peduli tenan. Itu beda nggih. Itu pun membiarkan itu pun juga merupakan bentuk eksploitasi nggih. Jadi tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Yang ke-9, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi ini setiap harinya kita memantau anak, apa yang anak lakukan seharian ini tadi, di mana saja, ngapain saja, dengan siapa. Itu juga penting untuk menghindari atau mencegah yang namanya eksploitasi anak. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Ini juga sama. Kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Ini juga merupakan bentuk preventif atau bentuk pencegahan nggih. Paling ora dadi dhewe ngerti saiki bocahe ngomong sekolah, berarti kan itu yang bertanggung jawab merupakan Pak ini. Selama kita sudah tahu gurunya nggih, oh saiki wayahe ngaji, berarti saya bertanggung jawab Pak ini. Jadi kita tahu nantinya harus berkomunikasi dengan siapa atau meminta pertanggungjawaban kepada siapa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kenali teman-teman mereka. Jadi kita juga harus mengenal teman-teman mereka. Kita harus mengenal dengan siapa mereka biasa bermain, bersosialisasi tiap harinya. Selanjutnya, kenali orang dewasa di sekitar mereka. Ini juga penting Bu. Jadi orang dewasa di sekitar mereka, walaupun itu simbahe, walaupun itu dene, ome, pak dene, itu juga harus tetap diawasi. Kenapa? Karena juga banyak kasus Bu, kakek nyuwun ngapunten, kakek cabuli cucu dan lain sebagainya itu. Jadi kita juga harus sebisa mungkin mencegah terjadinya hal tersebut. Selanjutnya, tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Nah, niki nek ten film-film nika nggih. Nek ten film-film nika enten to. Nek ten film-film nika ora enten to. Dadi nggo nebus duwite terus dikawinke karo rentenire. Jangan sampai nggih Bu, ten mriki ten kelompok niki mboten enten to. Nggih, saya harap tidak ada. Niku lucu nek enten nggih. Nek sakniki pun mboten enten nggih to. Selanjutnya, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan kepada anak. Ini juga salah satu upaya pencegahan tindak eksploitasi. Dan yang terakhir, membuat akta kelahiran untuk anak seperti yang aku sudah saya jelaskan. Itu juga merupakan hak anak. Anak punya hak sipil nggih. Hak sipil untuk memiliki berbagai surat-surat seperti akte, kemudian masuk di KK, punya KTP dan lain sebagainya itu. Nah, dari ini tadi, apakah ada yang dipertanyakan Pak Bu? Ya. Mboten enten? Oke, menawi mboten enten, kita masuk di materi selanjutnya.